Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar? Ada sukacita? Amin. Ya, pada hari Minggu ini, tanggal 5 April tahun 2020, kita anak sekolah minggu HKBP Banda Aceh bersekolah minggu pertama kali secara online dikarenakan virus corona. Jadi anak-anak kita beribadah di rumah masing-masing. Bukan berarti kita tidak gereja. Kita di rumah pun bisa ibadah ya, bersama mama, papa, dan kakak, adik juga Om. Nah, begitu juga adik-adik. Adik-adik rindu nggak sekolah minggu? Wow, pasti rindu. Gereja? Wow, pasti rindu juga kan? Ya, rindu sama siapa lagi? Amang Pendeta, Inang Bibil Pro, Parlado, kakak sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu, semuanya juga tempat bermain ya, semuanya kita rindukan. Nah, itu kita berdoa ya supaya virus corona itu berlalu dan kita dapat beribadah kembali seperti semula di gereja kita HKBP Banda Aceh tercinta. Nah, anak-anak, sebelum kita memuliakan nama Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk ibadah pagi ini. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir yang dipimpin oleh kakak sekolah minggu kami. Berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat menjadikan firman yang disampaikan kakak sekolah minggu kami dengan penuh sukacita dan bertambah iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, amin. Sekarang kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan hari ini. Hari ini hari apa? Ya, harinya Tuhan. Ayo, 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Harinya apa? Harinya Tuhan. Ya, adik-adik sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari Matius 21 ayat 12 sampai 17. Ayo kita baca Matius 21 ayat 12 sampai 17. Ya, kita baca ya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosanna bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Ya, pada adik-adik pada minggu ini adalah Minggu Palmarum. Ya, di sini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan, yaitu
tentang Hosana bagi anak Daud. Wah, Hosana bagi anak Daud. Nah, di sini mengisahkan cerita pada suatu hari Yesus berjalan ke kota Galilea. Di sana ia berjalan di bait suci Allah. Apakah itu bait Allah? Bait itu yaitu tempat doa, atau kita bisa katakan gereja. Ya. Anak-anak, ada nggak ke gereja? Ada, puji Tuhan ya. Ya, kita semuanya harus pergi ke gereja ya. Ke gereja, tapi di situ dibuat oleh para sarang-sarang penyamun, membuat rumah Tuhan Yesus, rumah Tuhan atau bait Allah sebagai barang tempat-tempat sarang penyamun, di mana di situ dibuat ada orang-orang berjualan, orang-orang menukar uang, orang-orang menjual burung merpati. Tapi begitu Yesus melihat, Yesus marah. Yesus membuang semua bangku, membalikkan kursi. Kita tahu Yesus marah karena dia berkata, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Mengapa engkau menjadikan sarang penyamun? Maka Yesus marah. Yesus marah. Rumah doa dijadikannya tempat sarang penyamun, tempat berjualan, tempat berjudi. Adik-adik, kalau ke gereja, pernah nggak adik-adik ke gereja lihat ada orang situ berjualan di dalam gereja? Nah, di luar ya, di dalam gereja. Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak adik-adik melihat orang di gereja jual-jual burung merpati? Nggak ada. Ada nggak adik-adik melihat di gereja orang bermain kartu? Nggak ada. Tapi adik-adik melihat di gereja ngapain? Ya, bernyanyi atau kur, beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini tidak. Yesus marah begitu dilihat bait suci dijadikan sarang penyamun. Yesus murka. Yesus berkata, ini tidak layak. Ini bukan tempat sarang penyamun. Ini bukan tempat orang bermain judi. Bukan tempat orang berbuat jahat. Bukan orang tempat menjual segala macam binatang. Tapi ini tempat berdoa. Ini rumahku yang kudus. Rumah apa kata Yesus? Rumah yang kudus. Tapi orang-orang membuat itu sarang penyamun. Nah, kemudian Yesus melihat ada orang buta disembuhkan, bisa melihat. Dia orang timpang. Orang timpang itu atau dikatakan orang yang tidak bisa berjalan, bisa berjalan. Ajaib enggak? Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Amin, puji Tuhan. Nah, ketika orang buta itu, orang timpang itu disembuhkan oleh Yesus, mereka mengucapkan Hosana, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Mereka gembira. Mereka mewartakan bahwa Yesus dapat mereka disembuhkan mereka. Nah, apa yang terjadi? Para imam di situ marah, jengkel, benci. Mengapa mereka mengikuti Yesus? Mengapa mereka mendengar kata-kata Yesus? Mengapa mereka melulu Yesus? Bukan aku sebagai raja. Bukan kami sebagai imam. Mereka tambah benci kepada Yesus. Yesus mereka akan salibkan. Mereka punya rencana menyalibkan Yesus. Menyalibkan Yesus. Karena semua orang pada mengeluh Yesus, memuji Yesus. Mengatakan, Hosana, Hosana anak Daud. Karena orang buta bisa dicelikkan matanya. Orang lumpuh
bisa berjalan. Dan orang bisu bisa berbicara. Nah, para imam-imam tuh marah sekali. Apakan Yesus ini, apakan? Ternyata mereka mempunyai rencana untuk menyalibkan Yesus. Sungguh mereka berhati, ya, mereka berhati busuk. Yesus sedih melihat rumahnya dijadikan tempat orang berjudi, dijadikan tempat orang berjualan, dijadikan tempat orang bertukar duit, dijadikan tempat orang menjual binatang. Nah, kalau anak-anak ke gereja, ada nggak anak-anak melihat sampah? Ayo, ada kan? Nah, anak-anak ambil atau anak-anak biarkan? Pasti ambil, jangan dibiarkan, ambil sampah itu. Dan jika adik-adik melihat teman-teman yang membuang sampah, adik-adik harus bilang, teman-teman, jangan buang loh sampah sembarangan, sayang loh orang yang membersihkannya ini, kita kan anak Tuhan. Nah, begitu juga sama kakak. Kalau kakak bilang buang sampah, kakak jangan buang sampah sembarangan loh kak, nggak boleh, karena membuang sampah itu adalah dosa. Karena kita tahu kakak, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Itu anak-anak, jagalah gereja, bersihkan gereja. Mungkin ada anak-anak bilang, gereja kita bau loh, nah jangan gitu, bersihkan. Mungkin ada yang bilang, lihat kiri, lihat kanan, karena kakak ke sekolah minggu lihat, temannya lihat, dia ambil sampah, buang, buangi sampah sembarangan. Adik-adik mau nggak seperti itu? Mau? Oh tidak, harus membuang sampah, membuang sampah pada tempatnya, atau adik-adik sampah adik-adik masukkan ke dalam tas. Nanti pulang ke gereja buang kembali tong sampahnya, ya. Jangan seperti kayak tadi, Yesus marah-marah, dilihat rumahnya jorok, di rumah bait Allahnya dibuat tempat orang bermain judi, tempat orang bertukar uang, tempat orang menjual binatang. Nah, itu anak-anak, jagalah kebersihan gereja ya. Jangan lupa setelah buang sampah cuci tangannya ya. Nah, adik-adik sekalian, ingat, Yesus adalah penolong kita. Bait Allah adalah bait suci. Untuk itu bersih. Jagalah kebersihan gereja, jagalah kebersihan lingkungan, juga rumah adik-adik. Ya. Nah, tadi kata orang buta itu apa ya? Ya, Hosana, Hosana, Hosana anak Daud. Ya, Hosana, Hosana anak Daud. Ya, mereka menyambut Yesus dengan daun palma. Jadi anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Umar ada kegiatan kita, yaitu kreativitas kita membuat palma. Ya, kita buat palma. Nah, ini ambil kertas, mungkin ada nanti coba kertas apapun enggak apa-apa. Ambil di rumah ya, ini kertas warna apa? Hijau. Ini warna putih. Bentuknya apa, Nak? Ya, bentuknya segi empat. Nah, kita lipat seperti ini pertama-tama ya, lipat. Nah, lipat seperti ini, lipat sampai habis, ya, dilipat, terus dilipat, ya, sampai segini ya, lalu lipat 2 sama panjang ya, lipatnya. Ini lipat 2 sama panjang, lipat. Nah, ya, dilipat. Ya. Nah, seperti ini. Tara. Jadi seperti daun palma ya. Seperti itulah orang buta dan orang timpang tadi menyambut Yesus. Hosana, 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 Hosana anak Daud. Nah, seperti itu Nana. Nanti tempel di rumah.
Tulis Palma. Minggu Palma. Ya, tulis nanti di atas Minggu Palmarum. Ya, tulis nanti di atas ini ya. Kan tempel di buku. Tulis Minggu Palmarum. Buat tanggal 5 April 2020 ya. Nah, tulis ya. Oke, ditempel. Nah, kalau ada anak-anak di rumahnya atau tanaman mamanya daun palma ambil. Taruh tempelkan di dinding rumah. Oke? Nah, seperti itulah anak-anak kita menyambut Minggu Palma atau Minggu Palmarum. Nah, seperti itu anak-anak. Ingat, Yesus menginginkan kita menjaga rumahnya, menjaga baitnya yang suci. Jangan kotor dan jangan sembarang buang sampah. Gitu anak-anak. Sebelum kita menutup dalam doa, kita bernyanyi Yesus di dalam rumahku. 1, 2, 3. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Yesus senang bersama kita. Yesus ada di hati kita. Yesus ada di hidup kita. Nanti itu anak-anak, jangan lupa kita berdoa. Doakan supaya Indonesia atau dunia ini lepas dari virus corona. Dan jangan lupa kita mendoakan keluarga kita. Jangan lupa kita mendoakan supaya kita sehat-sehat semua ya. Mari itu sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu, yaitu tentang Yesus, yaitu Hosana, Hosana anak Daud. Minggu ini ada Minggu Palma. Untuk itu Tuhan berkatilah, ampunilah segala dosa kami Tuhan. Bapa yang baik, pada minggu-minggu yang lalu kami dihadapkan virus corona. Untuk itu Tuhan, lenyapkanlah virus corona dalam kehidupan kami, agar kami tetap setia untuk bergereja dan tetap setia melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak yang berdosa. Untuk itu Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa kakak kami, dosa orang-orang bersalah kepada kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Inang Bibelpro, para lado, kakak sekolah minggu, agar mereka dapat senantiasa melayani kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkatilah Tuhan kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan dengan ibadah online ini kami dapat menjadikan kehidupan kami lebih dekat kepadamu, dan kami dapat bertumbuh iman kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami seluruh dunia ini Tuhan, seluruh Indonesia terutama Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah Engkau dalam kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus untuk gereja kami HKBP Tuhan yang di Banda Aceh. Berkati Tuhan agar gereja kami dapat bertumbuh. Setiap orang-orang yang mendengarkan firman yang disampaikan Bapak Pendeta, para ladu, begitu juga kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar lagi kami mau pulang. Lindungilah kami dari segala mara bahaya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami tetap mengucap syukur. Sama-sama kita mengucapkan amin. Ya. Nah, Nana, sebelum ibadah kita selesai, jangan lupa cuci tangan nanti pulang sekolah minggu. Cuci tangan, ya, cuci tangan pakai sabun. Begini, begini, ya, begini, ya. Cuci tangannya ya. Jangan lupa cuci tangan, ya, siram. Setelah itu baru boleh makan. Ingat, nikmati, syukuri apa yang dimasak oleh mama. Jangan pernah marah, jangan pernah tidak mau makan, jangan pernah lupa berdoa. Ingat,
berdoalah untuk kebaikan. Terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu. Mua.